Ada sukacita hari ini? Puji nama Tuhan. Kembali kita mengikuti ibadah doa hari Rabu. Pada hari ini kita tetap di dalam Tuhan. Mari kita senantiasa mengikuti ibadah kita dimanapun kita berada. Kami mengajak ibu saudara yang berada di rumah, kita menyaksikan ibadah doa kita live streaming dari Facebook ataupun Instagram dan juga YouTube. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengajak ibu saudara untuk mengambil satu dulu sejenak. Kita akan mempersiapkan ibadah kita. Saat teduh berambil dari Mazmur 100 ayat 2-3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Kita akan bawa pujian kita. Kau bersyukur Bapa. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih setia dalam hidup kita. Kita bersyukur kita. Banyak hal yang berbuat Tuhan dalam hidupku. Banyak hal kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, untuk kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan kembali kepada Tuhan, banyak hal berbuat Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami selalu bersyukur Tuhan hanya kepada Engkau. Banyak hal Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku
ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami merasakan betapa banyaknya Tuhan kasih setiamu dalam hidup kami. Bahwa kasih setiamu ya Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Yang sentiasa menyertai hidup kami ya Tuhan. Sehingga pada malam hari ini Tuhan kami datang ya Bapa. Semua karena kerinduan kami Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Sehingga kami boleh layak pada saat ini berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau menjamah setiap hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Agar kiranya ibadah kami ini Bapa dapat kami berikan yang terbaik bagi hormat dikemuliaan bagi nama-Mu. Mari Tuhan kami serahkan dalam tamu setiap umat-Mu ya Bapa yang hadir pada malam hari ini. Dimanapun mereka berada ya Tuhan. Baik yang ada berada di rumah ya Tuhan untuk live streaming. Baik ada di tempat ini ya Bapa. Biarlah curahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang senantiasa bekerja bagi setiap kami. Terlebih ya Tuhan ketika firman-Mu akan disampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa, Bapak Pendeta John Roni ya Tuhan. Bila kiranya hati kami ya Tuhan benar-benar yang terbaik untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, selidiki hati kami agar hati kami senantiasa Tuhan ubahkan ya Tuhan. Dan dapat dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini Bapa hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Kami mengajak Bapak Ibu Saudara bagi berdiri, kita akan angkat satu pujian sukacita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Mari kita bersorakan haleluya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dengan semangat lagi, sakal puji syukur bagi Tuhan. Salah puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya,
haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Sorakkan haleluya bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat kembali pujian dan persiapan firman Tuhan pada malam hari ini. Di hadirat-Mu kami bersujud Tuhan, untuk menikmati kehadiran-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan saat ini, karena kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita katakan di hadirat-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu.
untuk mendengar suara-Mu. Bapa, kami ingin mendengar suara-Mu ketika kami membuka firman-Mu yang hidup. Kami berdoa, kiranya Tuhan Yesus yang akan berbicara bukan saja melalui hamba dan kepada hamba, tetapi berbicara kepada setiap kami yang ada di sini. Ketika kami belajar mengenai satu pokok bahasan yang seringkali kami anggap enteng, tetapi sulit untuk kami praktikkan, yaitu mengampuni. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah pada malam hari ini ada sesuatu baru yang kami pelajari. Dan bukan saja kami pelajari, tapi kami kemudian ingin melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, terima kasih worship team Pak Marulam. Saya membuka kitab Filemon, pasalnya yang pertama dan hanya pasalnya yang pertama. Filemon hanya satu pasal saja. Akan membaca ke-25 ayatnya. Ada beberapa bagian, kalau di handphone Anda bisa underline, itu akan sangat baik. Kalau Anda bawa Alkitab, ada pensil atau pena, itu akan sangat baik juga. Dan kita akan berbicara mengenai mengampuni, indahnya mengampuni. Filemon, Paulus kepada Filemon, dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahnya. Para sarjana perjanjian baru berpikir bahwa Apfia adalah istri dari Filemon dan sangat mungkin Arkhipus adalah anak mereka. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Seorang misionari yang bernama Frank White beberapa tahun lalu mengajar saya, memperkenalkan saya untuk mendahului surat atau apapun dengan, pada waktu itu 30 tahun lalu masih dengan zaman surat. Setiap kali dia menulis surat kepada saya, dia mendahului dengan kata-kata seperti ini. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus, dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dan dari kasih-Mu sudah aku peroleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalaupun dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan ku katakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras. Kita baru selesai kitab Kolose, kita tahu siapa Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, penulis kitab Injil Markus, Aristarkus,
Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Mudah bagi kita ketika kita kesenggol dan kemudian kita berkata, oke, saya ampuni, oh sorry, I'm sorry. Kita selalu berbicara seperti itu dan kita berbicara mengenai pengampunan. Ketika berbicara mengenai kitab Filemon, by the way kita selesai satu kitab. Ya. Kalau semua kitab seperti ini singkat, ya kita dapat menyelesaikan banyak kitab. Ya, kita akan belajar di Yesaya minggu depan hari Rabu dan kita baca seluruh pasalnya. Ketika Anda membaca semua ini, kita akan melihat apa sebenarnya, siapa itu Filemon, siapa itu Onesimus, dan lain sebagainya. Pada saat perjanjian baru, yakin bahwa Filemon adalah seorang perintis gereja, seorang pelayan, dan seorang pengusaha. Seorang yang cukup berada dan dia memiliki banyak budak. Dan Onesimus adalah salah satu dari budak mereka. Sayangnya Onesimus melakukan satu kejahatan. Onesimus melakukan kejahatan dan sangat mungkin dia mencuri sesuatu barang berharga dari Filemon. Filemon sangat marah. Onesimus pada waktu itu belum percaya kepada Tuhan dan Onesimus melarikan diri. Kemungkinan dia dipenjara dan dia dipenjara di tempat yang sama dengan Paulus. Bertemu dengan Paulus sehingga kemudian Paulus berkata di dalam ayat yang ke-10, anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Lalu dia berkata, dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Menarik sekali ketika kita melihat bagaimana Paulus ketika dia memenangkan orang-orang muda, bukan saja dia menyebut mereka anak murid atau sesuatu atau menti, dalam bahasa kita mentor dan menti, tetapi dia menyebut anak seperti kepada Timotius, anakku yang sah dalam iman. Kepada Filemon tentang Onesimus dia berkata, anakku selagi aku dalam penjara, buah hatiku. Sungguh-sungguh ada hubungan yang indah antara Paulus dengan Onesimus. Nah, menarik kalau Anda melihat beberapa kata di sini, ada kata sangat berguna di dalam ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Kata Onesimus di dalam bahasa aslinya artinya berguna. Onesimus artinya berguna, tapi kemudian dia berkata, ayat 11, dahulu memang dia tidak Onesimus bagimu, kira-kira seperti itu. Tapi sekarang dia Onesimus bagiku, dia berguna bagiku. Dan kemudian Paulus juga mengingatkan kepada Filemon di dalam ayat yang 20, semoga engkau Onesimus bagiku, berguna bagiku. Jadi dia berbicara mengenai sesuatu yang sungguh-sungguh harus terjadi. Dan ketika Onesimus bertobat, Onesimus ingin sekali kembali, tetapi dia takut kembali kepada mantan tuannya. Dia nggak mungkin membayar hutang-hutangnya, dia nggak mungkin datang, tetapi dia kaget ketika dia mengetahui bahwa Paulus kenal dengan Filemon. Paulus juga yang memenangkan Filemon pada waktu itu. Itu sebabnya Paulus berkata di dalam ayat yang ke-19, aku akan membayarkan agar jangan, ayat 18, dan kalau dia sudah merugikan engkau, atau berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Apa hutang Filemon kepada Paulus? Hutangnya adalah jiwanya. Bahwa dia dimenangkan oleh Paulus sehingga dia merasa perlu sekali, dia berhutang sekali. Nah, isu perbudakan pada waktu itu memang isu yang sangat kencang di wilayah jajahan Romawi, dan dikatakan bahwa pada waktu itu populasi Romawi 120 juta jiwa, 60 juta diantaranya, setengah diantaranya adalah budak. Itu sebabnya Anda melihat bahwa segala bangunan-bangunan Romawi begitu megah, karena bayangkan 60 juta budak, Anda dapat melakukan banyak hal dengan 60 juta budak. Dan kita belajar di kitab Kolose pada waktu itu ada 2/3 dari jemaat di Kolose sangat mungkin adalah budak, sehingga ketika Paulus berkata mengenai hubungan antara majikan dan budak adalah sesuatu yang sangat-sangat normal pada waktu itu untuk ada budak di sana. Tapi kita melihat mengapa saat ini penting bagi kita untuk belajar mengampuni. Kita akan berbicara mengapa kita harus mengampuni. Ada 3 hal, dan saya ingin pakai kalimat negatif di sini. Dan saya ingin mengatakan karena tidak mungkin Anda memiliki kasih tanpa mengampuni. Yang kedua, karena tidak mungkin diampuni tanpa mengampuni.
Dan yang ketiga, karena tidak mungkin menjadi saksi Kristus tanpa mengampuni. Jadi kadang-kadang kita harus merubah gaya garis besar, dan saya sore hari ini berpikir kalau kita berbicara mengenai kalimat negatif, mungkin ini akan membuat pelajaran kita semakin bervariasi. Dan seperti biasa kita akan bagi kelompok pada malam hari ini. Pak Marulam dengan kelompok Anda yang Anda sangat kasihi, yaitu Pak Tony dan Bu Yani. Silakan menikmati diskusi yang hangat pada malam hari ini. Belajar. Ya hangat karena dekat dispenser di sana pasti hangat, dan ada air panas dan belajar di sana. Lalu Bang Sony akan memimpin kelompoknya, dan kemudian Mas Yo dan Mas Albert akan memimpin kelompoknya. Kita rindu bahwa kita akan diskusi banyak. Jadi 3 pertanyaan, tiga guide ini akan Anda bahas bersama-sama. Yang pertama, saya ingin mengajak Anda untuk berbicara mengenai tidak mungkin Anda memiliki kasih tanpa mengampuni. Apa yang saya maksud? Coba perhatikan. Saya selalu mengatakan, dan anak-anak saya sudah paham sekali, kalau saya mengatakan 1 kali Alkitab mengatakan penting, apalagi 2 kali dan 3 kali, 4 kali di dalam bagian ini. Paulus berbicara mengenai kasihmu. Coba perhatikan. Ayat 5 dia berkata seperti ini kepada Filemon. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus. Oke, 1. Yang kedua, dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Yang ketiga, ayat 9, tetapi mengingat kasihmu itu, Paulus tidak meragukan sama sekali bahwa Filemon sudah lahir baru. Filemon sudah memiliki Yesus di dalam hatinya. Paulus tidak ragu sama sekali bahwa Filemon adalah orang yang penuh kasih, merintis gereja di rumahnya. Dia melayani banyak orang kudus, dan dikatakan kau melayani banyak orang kudus. Dia memberi tumpangan kepada Paulus. Ada kasih dari Filemon yang terdengar kepada semua orang. Dia berkata, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat kamu. Tetapi kemudian Paulus tahu bahwa masih ada sesuatu yang belum benar antara Filemon dengan Onesimus. Dan Paulus tidak ingin ada cacat sedikit di dalam kehidupan Filemon. Orang yang luar biasa, orang yang merintis jemaat, orang yang mengasihi, orang yang diberkati Tuhan. Tetapi dia berkata, ketika aku berbicara mengenai kasih, ketika aku berbicara mengenai kasih, tidak mungkin untuk berbicara mengenai kasih tanpa membuktikan perkataan Anda dengan tindakan yang nyata, yaitu kasih. Martin Luther King Jr., Anda tahu pejuang hak asasi manusia di Amerika Serikat, berkata bahwa pengampunan bukanlah satu peristiwa sementara. Tetapi pengampunan adalah dia menggunakan permanent attitude, satu sikap yang permanen. Artinya adalah ketika saya marah dengan Albert dan kemudian Albert memaafkan saya saat itu saja, tetapi dia tidak mau memaafkan Pak Tony atau dia tidak mau memaafkan Romi untuk hal yang lain. Anda tidak bisa menjadi seorang yang mengampuni orang lain tetapi tidak mau mengampuni orang yang lain. Itu harus menjadi sikap hidup kita bahwa kita akan mampu untuk terus mengampuni. Kenapa? Karena ketika kita berkata kita adalah orang yang memiliki kasih, kita harus mampu mengampuni. Sekarang di dalam kelompok nanti, Anda akan mendiskusikan hubungan antara kasih dengan pengampunan. Seorang ditanya, bagaimana hubungan antara kasih dan pengampunan? Sejauh ini baik-baik saja Pak hubungan mereka berdua. Yang kita akan berbicara yang kedua adalah karena tidak mungkin kita diampuni tanpa mengampuni. Tadi saya sudah menyinggung di dalam ayat yang ke-18-19, Paulus berkata kepada Filemon, oke, kalau engkau mau dia bayar hutangmu, tagih saya. Tapi kalau engkau mau menagih saya, ingat engkau berhutang. Utangmu itu nggak mampu engkau bayarkan, karena keselamatan itu adalah hutang. Dan sama seperti kita, bagaimana mungkin ketika kita berkata dosa-dosamu diampuni? Bagaimana mungkin kita berkata, oh ya, saya mengucap syukur bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib dan mengampuni semua dosa kita, dan kemudian kita tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Anda masih ingat apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib? Ada 7 perkataan Yesus. Salah satunya adalah
Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya pernah menceritakan suatu saat ketika tahun 2000 kami ke Ambon setelah kerusuhan Ambon, pada saat kerusuhan Ambon, dan satu gedung gereja yang besar dan sudah terbakar habis dan dindingnya ada jelaga hitam semua, dan di ujung sana saya masih persis ada tiang di ujung sana dan salah satu jemaat menulis, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kehilangan anggota keluarga, kehilangan gedung gereja yang megah tersebut, tapi masih mampu untuk berkata, Bapa ampunilah mereka. Dan itu yang dikatakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu juga yang dikatakan oleh Stefanus. Masih ingat Stefanus di dalam kitab Kisah Para Rasul ketika dia dirajam dengan batu dan kemudian dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Luar biasa kalau kita melihat bagaimana teladan-teladan itu mampu untuk mengampuni. Well, diskusikan di dalam kelompok Anda hubungan antara keselamatan tadi, kasih dengan pengampunan, dan sekarang keselamatan dengan pengampunan. Oke, yang pertama kasih dengan pengampunan, kedua keselamatan dengan pengampunan, dan yang ketiga kesaksian dengan pengampunan. Karena yang ketiga, karena tidak mungkin saksi Kristus, saya ingin tambahkan yang sempurna tanpa mengampuni. Apa yang kita lihat di sini adalah ketika Paulus berkata, memuji dia tentang imanmu. Ayat 5 dia berkata, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada iman yang luar biasa. Dia dikatakan di dalam pasal yang pertama, di dalam ayat yang kedua, dan kepada jemaat di rumahmu. Dia adalah teman sekerja. Ada pujian-pujian, ada kasih yang luar biasa. Ayat 6, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik di antara kita. Ya, ada pujian-pujian, dan Paulus berkata, Filemon, by the way, gereja itu sudah berdiri dengan baik. Tahu nggak Filemon? Engkau akan mampu melayani jauh lebih baik lagi, menjadi saksi yang jauh lebih baik lagi ketika engkau mampu untuk mengampuni. Kenapa? Nah, bayangkan suatu saat ketika Onesimus datang dan Anda tahu bahwa pada waktu itu seseorang datang ya orang lain akan mengetahui kedatangannya. Tidak mungkin ada tersembunyi, apalagi mantan budak yang pernah mencuri. Dan bayangkan ketika Onesimus datang ke rumah Filemon, tidak mungkin itu adalah rahasia. Orang semua tahu. Dan yang Paulus ingin lihat adalah Filemon menyaksikan kepada orang lain, menyaksikan kepada budak-budaknya mungkin yang masih ada di situ, tetangga-tetangganya, orang-orang sekampungnya, dan berkata, ini Onesimus yang sudah dulu mencuri uang saya, tetapi sekarang mampu datang dan aku mengampuninya. Kenapa aku mengampuninya? Paulus mengingatkan di sini, bukan karena dia berkata, bukan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, ayat 14, melainkan dengan sukarela. Dia mengatakan bukan karena engkau diperintahkan oleh aku Paulus, tetapi karena kasihmu yang pertama, yang kedua karena imanmu, dan yang ketiga karena kesaksianmu, engkau harus mengampuni. Dan saya membayangkan bahwa Paulus sedang bermaksud bahwa coba Filemon bayangkan apa yang terjadi di gereja ini, di gereja yang kau rintis, kalau ada pengampunan yang sungguh yang terjadi di gereja itu. Ada kesaksian yang luar biasa suatu saat. Kalau Anda Google, ada yang namanya Shantung Revival. Shandong atau Shantung, Pak? Provinsi di China. Shantung Revival. Kebangunan rohani di Shantung. Anda tahu bahwa misionari dikirim pertama kali ke China. Ada banyak utusan Injil yang dikirim ke sana, tetapi untuk beberapa tahun mereka hidup di dalam. Ini antara misionari, utusan Injil dengan utusan Injil. Mereka hidup di dalam kepahitan, mereka hidup di dalam pertengkaran, konflik, dan lain sebagainya. Dan kemudian seorang pembicara datang dan dia tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan dalam satu konferensi misi, ini bukan jemaat biasa, tetapi ini utusan Injil yang dikirim oleh gereja-gereja mereka ke China untuk melayani, dan mereka ada konflik satu dengan yang lain, dan pembicara ini mulai berbicara mengenai pengampunan. Dia berbicara mengenai pengampunan, 1 jam lebih dia berbicara, dan di akhir dari sesinya dia memberikan tantangan. Dia berkata, sekarang juga kalau ada orang di dalam ruangan ini
yang memerlukan atau yang harus Anda katakan, saya minta maaf. Lakukan itu. Sekarang ini, kalau Anda perlu menelepon seseorang, keluar dan ambil telepon. Pada waktu itu belum ada handphone, tentu saja mesti pakai telepon ke hotel. Menelpon dan telepon orang itu dan minta maaf. Dan buku ini mengatakan seperti ini. Untuk 2 jam berikutnya, yang terjadi adalah orang menangis, mengampuni satu dengan yang lain di situ. Ingat, ini para utusan Injil yang hidup di dalam konflik satu dengan yang lain. Dan kemudian telepon umum di hotel tersebut antri karena mereka ingin menelpon orang tua mereka, ayah mereka, dan lain sebagainya. Dan ada kebangunan rohani yang luar biasa. Itu sebabnya kemudian dikenal dengan Shandong Revival. Saat tolong matikan handycam. Ya. Saya ingin matikan karena ada bagian yang saya tidak ingin direkam dan di stream.